Kami dari kelompok Menyala yang beranggotakan Saya Safira Puspitasari dengan NIM 21234047. saya sendiri Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM 21234087. Saya Windy Aprilia dengan NIM 21234051. Dan di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup dokumen hukum. Mari kita simak videonya. Ya. Buku hukum adalah kumpulan kertas atau lembaran yang berisi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakteristik dari buku hukum isinya tentang hukum serta bentuknya merupakan kumpulan kertas yang dijilid. Laporan penelitian hukum adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi proses analisa, meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum. Karakteristiknya terdapat abstrak, terdapat kerangka teoritis, metodologi, analisis temuan, serta keterangan peneliti. Buku bidang lain adalah tulisan ilmiah yang disajikan dalam bentuk buku yang pembahasannya hanya pada satu topik pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Karakteristiknya hanya terdapat satu topik selain ilmu hukum dan disajikan dalam kumpulan kertas yang dijilid. Hasil seminar hukum adalah kegiatan akademis yang dilakukan setelah menyelesaikan pengumpulan penelitian dari satu bidang hukum tertentu yang dibuatkan pelaporan atau kesimpulannya. Karakteristiknya terdapat tema atau satu topik pada bidang hukum tertentu serta bertujuan untuk menambah pengetahuan. Buku rujukan adalah buku yang didesain untuk dirujuk atau diacu dari masa ke masa untuk mencari informasi khusus. Buku ini tidak dipelajari secara terus-menerus seperti buku cerita atau membaca buku pelajaran. Karakteristik dari buku ini yang pertama, dia memiliki struktur yang teratur, komprehensif, memiliki ringkasan dan sinopsis, dan yang terakhir mencakup referensi silang. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian hukum atau penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi dari permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karakteristiknya dapat dipublikasi serta berkontribusi dalam pengetahuan. Selanjutnya, himpunan peraturan perundang-undangan merupakan kumpulan dari berbagai peraturan yang di dalamnya terdapat undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi. Karakteristiknya penulisannya berdasarkan hukum hierarki yang berlaku, serta di dalamnya terdapat banyak peraturan. Karya lepas yaitu tulisan atau makalah yang disusun secara mandiri oleh penulisnya tanpa terikat pada satu lembaga tertentu. Karakteristik dari karya lepas yaitu ada pengaruh individual, di mana pengaruh individual ini bersifat tidak objektif dan berfokus pada satu topik, di mana topiknya itu tentang kasus hukum pidana Islam dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Jurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang menjadi presiden atau rujukan hukum untuk kasus serupa di masa yang akan datang. Karakteristik dari jurisprudensi yaitu adanya interpretasi atau aplikasi hukum oleh badan kehakiman. Clipping bidang hukum yaitu potongan atau rangkuman dari artikel, berita, dan tulisan lainnya yang terkait dengan bidang hukum. Di mana karakteristik dari clipping bidang hukum ini yaitu ada beberapa potongan berita yang telah digabungkan menjadi satu bagian. Contoh dari kertas ini yaitu ada beberapa bagian. Lembaran resmi merupakan publikasi resmi pemerintah sebagai sumber informasi hukum seperti undang-undang, putusan presiden, dan peraturan pemerintah. Karakteristik dari lembaran resmi yaitu keabsahan dan otoritasnya secara resmi diakui oleh pemerintah. Contohnya yaitu Berita Negara Republik Indonesia seperti ini. Himpunan berseri merupakan kumpulan keputusan atau instrumen hukum tertentu yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga tertentu. Karakteristik dari himpunan berseri yaitu terdiri dari beberapa edisi volume
yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Majalah hukum merupakan publikasi periodik yang berisi dari artikel, laporan, dan analisis yang terkait dengan bidang hukum. Karakteristiknya yaitu periodisitas dan nomor edisi. Majalah lain merujuk pada publikasi periodik yang memiliki fokus dari berbagai topik selain hukum. Karakteristiknya yaitu ada periodisitas, nomor edisi. Contoh seperti majalah ini memiliki nomor edisi seperti ini. Surat kabar merupakan publikasi harian atau mingguan yang berisi berita terbaru dari berbagai topik. Karakteristiknya yaitu ada periodisitas, nomor edisi, judul yang menarik, iklan, dan kertas tipis yang mudah dilipat. Selanjutnya ada brosur. Brosur merupakan dokumen promosi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada audiens. Karakteristiknya adalah visualnya menarik, bahasanya singkat dan jelas. Setelah itu dia juga berbentuk lembaran. Setelah itu karakteristik yang lainnya adalah dia medianya media sebar. Di sini bisa kita lihat bahwa anak muda anti korupsi yang dilambangkan dengan tangan yang menggenggam tikus. Seperti yang kita ketahui, tikus merupakan hewan yang cerdik, akan tetapi dia itu jahat karena suka mencuri. Jadi visualnya sudah menggambarkan dari anti korupsi. Gambar atau foto. Gambar atau foto merupakan representasi visual dari sebuah objek atau subjek yang diabadikan melalui proses fotografi. Nah, karakteristik dari foto atau gambar ini, dia disajikan dalam bidang datar, itu bisa kita lihat, dan juga menampilkan realita. Maksudnya adalah menampilkan dunia nyata secara detail dalam sebuah gambar. Dapat kita lihat di sini adalah sebuah foto mengenai konferensi meja bundar. Dan selanjutnya adalah rekaman audio. Rekaman audio merupakan jejak suara yang direkam menggunakan perekam suara. Karakteristiknya apa? Nah, rekaman audio itu hanya bisa didengar, tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti apa? Yuk kita simak. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Rekaman video merupakan hasil representasi visual dan juga audio tentang suatu peristiwa atau objek yang direkam menggunakan kamera atau alat perekam video. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya itu adanya pergerakan visual, adanya resolusi, adanya audio, dan juga adanya durasi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti berikut ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Infografis merupakan representasi dari informasi, data, dan pengetahuan yang kompleks yang disajikan dalam bentuk grafis. Nah, karakteristiknya apa?
karakteristik dari infografis itu adalah penyajian datanya itu ringkas dan juga disajikan dalam satu halaman full, itu berisikan satu topik yang sama. Contohnya seperti berikut. Artikel hukum elektronik. Artikel hukum elektronik sebenarnya sama seperti artikel pada umumnya, yakni berupa karya tulis yang berisi ide, gagasan, atau informasi yang dipublikasikan dalam berbagai media. Akan tetapi yang membedakan karya artikel hukum ini adalah dia itu dalam bentuk elektronik atau digital, sehingga dia itu lebih mudah diakses. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya itu dia mudah dicari dan mudah didapatkan, atau bisa disebut dengan aksesibilitas. Dan juga formatnya itu digital ya teman-teman, bukan lagi dalam bentuk kertas. Itu bisa juga dalam bentuk PDF. Seperti berikut ini. Bahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berupa lembaran lepas yang diolah sendiri, merupakan dokumen yang berisikan rangkuman, analisis, dan interpretasi atas berbagai peraturan perundang-undangan dan juga instrumen hukum lainnya. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya dapat kita lihat di sini. Dia hanya membahas satu topik, yaitu melindungi hak-hak anak. Jadi di dalam sini itu hanya membahas mengenai peraturan dan juga kebijakan terkait dengan hak-hak anak yang disusun secara hierarki. Putusan pengadilan dari jurisprudensi. Nah, di sini saya akan membahas putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan tentang suatu perkara. Karakteristiknya apa? Nah, dapat kita lihat di sini. Karakteristiknya adalah membahas suatu perkara, yaitu tentang pengajuan kasasi, permohonan kasasi, adanya terdakwa Jessica Kumala Wongso. Di sini juga ada karakteristiknya, yaitu adanya nomor putusan. Nomor putusannya 498K/PID/2017. Ada tanggal putusan. Dapat kita lihat pada dokumen ini, yakni Rabu 21 Juni 2017. Adanya pengadilan yang memutuskan, yaitu Mahkamah Agung, serta adanya nama-nama hakim yang terlibat, yakni Hakim Ketua Majelis Dr. Artijo Alkostar, SHLLM, Hakim-hakim anggota Dr. Salman Burhan, SHMH, Sumar Dijanmo, SHMH, Panitera Pengganti Murganda Sitompo, SHMH. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Udah paham belum? Sekian dari kami. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!